Bismillahirrahmanirrahim. Sini aja Pak, kami Pak. Ya. Terima kasih ya. Oke, makasih ya, Pak. Ya. Makasih. Ya. Jangan lupa besok ya. Iya, iya. Oke, yuk. Ayo. Iya, Man. Yuk, capek juga pulang malam terus. Sepertinya ada yang kejar kita ya. Iya. Jangan-jangan itu ular siluman. Hah? Ular? Yang seringkali makan korban, Jas. Terus ayo kita pergi dari sini. Ayo. Apa itu? Kayak ular. Ular. Lari, Jas! Siluman! Penduduk desamu telah membantai ular-ular yang saat ini kuperintahkan menjaga di pinggiran hutan. Itu berarti sama saja kalian menantangku. Tidak, Pangeran. Kami tidak bermaksud menentang Pangeran. Tidak. Kami hina Pangeran. Maafkan kami. Jangan. Bang, minta plastik ya, Bang. Iya. Iya, Bu. Bang, minta wortelnya, Bang. Iya. Plastiknya lagi. Beli
lagi. Ya, kamu, bukan suami kamu. Iya, Andri. Kamu itu kasihan banget deh. Walaupun kamu kaya, tapi nggak punya anak. Emangnya enak nggak punya anak ya? Yundri. Bang, Ngomong-ngomong jangan lupa ya, Bu ya. Besok malam. iya. Jangan sampai nggak datang loh. Tadi belanja apa di warung? Ini cuma wortel aja kok sama kol. Oh, kalau saya beli sawi sama wortel. Iya. Kalau gitu, saya duluan ya. Iya. Iya. Bu, dari Ya. mana? Dari warung. Saya juga mau ke warung. Beli apa, Bu? Ini wortel sama kol. Sih, Bu. Kasihan ya suaminya Indri. Punya istri, cakep. Tapi sayang. Bu, denger-denger nih ya, Bu. Kalau pagi-pagi kita ketemu sama wanita, kita bakal ketularan. Udah deh. Amit-amit. Saya keluar dulu Iya, ya. dah. Ya Tuhan, kenapa kau meninggalkan aku? Sampai kapan aku mendapatkan keturunan, ya Tuhan? Sampai kapan aku dipanggil wanita? Tuhan, aku mohon padamu. Berikanlah aku keturunan. Aku mohon. Aku mohon. Kau tidak perlu mencemaskan perkataan orang lain. Semua orang harus bisa menghadapi karmanya. Siapa Anda? Karena sebuah masalah, kau tidak bisa hamil sekarang. Masalah ini mungkin berasal dari suamimu. Kalau kau ingin keluar dari masalah ini, kau harus menghadap penguasa alam siluman ular. Maksud Anda? Mungkin suamimu dulu pernah membunuh ular-ular di sekitar hutan di desa ini. Anda ini bicara apa? Maaf, saya permisi dulu. Kalau ternyata benar kata-kataku itu, hubungi aku. Indri. Jangan pulang pagi lagi, Mas. Harusnya kamu memaklumiku. Aku penat bekerja. Butuh hiburan, Dri. Apa aku nggak cukup untuk menghibur kamu? Indri, aku ingin punya anak, Dri. Punya anak. Mas, Ada apa? Hah? boleh aku bertanya sesuatu? Mengenai apa? Apakah Mas pernah membunuh seekor ular? Apa maksudmu? Ya, ada seseorang memberitahu aku kalau kita tidak dikarunia anak karena Mas pernah membunuh seekor ular di pinggir hutan itu. Sudahlah. Jangan menutupi kekurangan karena... Berarti adikku sudah membeli 47 mesin bulan ini. Bagaimana ini? Begini, Pak. Begini bagaimana? Maksud saya, Tuan Darsono, adik Bapak itu, sekarang sudah bangkrut, Pak. Dia bangkrut karena main judi, minum minuman keras, dan karena Susi, Pak. Susi? Susi siapa itu? Susi itu wanita cantik. Makanya Tuan Darsono sangat mencintainya, Pak. Sehingga apapun keperluan Susi, Tuan Darsono menurutinya, Pak. Adikku memang benar-benar keterlaluan. Tapi aku harus bagaimana lagi? Aku gak punya anak. Cuma dia satu-satunya harapanku untuk meneruskan usahaku ini. Dirjo, Hamba pangeran. jagalah wargaku yang ada di pinggiran hutan. Jangan sampai manusia-manusia itu mengusik keberadaan mereka lagi. Ingat itu, Dirjo. Ingat itu. Baik, pangeran. Astagfirullahaladzim.
Rus, sebaiknya kita sudahi saja kerjaan kita ini. Nanti kita bisa kena kutukan dari pengusaha siluman ular, Rus. Iya, Rus. Hari gini lo percaya pada gituan? Hah? Ular-ular ini harus kita bantai. Karena mereka telah menggigit para penduduk. Sudahlah. Mas kenapa? Gak apa-apa. Aku cuma mimpi buruk. Mas sepertinya tersiksa sekali. Iya, aku gelisah. Karena memikirkan siapa yang akan mewarisi harta kekayaanku. Kita nggak punya keturunan, Dri. Sepertinya aku harus menikah lagi. Akhirnya kau mau mendengarku juga. Apa yang harus saya perbuat, Ki? Saya tidak mau kehilangan suami saya. Datanglah kau ke gua di tengah hutan itu. Gua tempat bersemayamnya penguasa siluman ular. Bersemedilah kau beberapa lama di sana. Sampai Pangeran Sonco penguasa siluman ular itu datang menemuimu. Baik. Baik, Ki. Mau kemana, Mas? Mau keluar kota. Ada urusan kantor. Berapa hari? Ya, kira-kira 1 atau 2 hari lah. Aku pergi dulu ya. Malam ini, aku harus ke gua itu. Cahayu. Apakah Tuan Pangeran Sonco? Ya, aku Pangeran Sonco, penguasa lelembut siluman ular. Kalau begitu, saya mohon pada Pangeran untuk mengampuni segala kesalahan suami saya agar kami mendapatkan keturunan Pangeran. Apakah kamu sudah siap dengan segala persyaratannya, Cahayu? Saya siap, Pangeran. Apa tidak ada pilihan lain? Apa? Kalau kamu keberatan, sebaiknya pulanglah. Dan kamu tidak akan pernah mendapatkan anak yang kau idam-idamkan itu. Lalu sebentar lagi, suamimu akan menceraikan. Lihat di sana. Mas, aku nggak mau dimadu, Mas. Aku masih sayang sama Indri. Masalahnya,
Hanya dia nggak bisa ngasih aku keturunan. Kalau begitu, Mas harus pilih aku atau dia. Aku akan mencari cara. Bagaimana menceraikannya? Pergi dulu. Bagaimana caranya? Baik, saya bersedia, Pangeran. Kemarilah. Ayo, kemarilah. Jangan takut. Ayo, kemarilah. Kemarilah. Kamu kenapa? Indri? 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 Kamu kenapa? Sakit? Hah? Apa kamu hamil? Nggak tahu, Mas. Mungkin cuma masuk angin biasa. Ayo, lebih baik kita ke dokter. Ayo, ayo. Mas, Mas, Ya, apa benar Mas Rusnan yang menyuruh bagian keuangan untuk tidak memberikan uang padaku lagi? iya. Kenapa, Mas? Karena kau telah salah jalan. Tidak perlu dikatakan. Karena wajahmu telah mengatakan, kau bangkrut. Hah? Kau menghabiskan uangmu di meja judi. Dan alkohol, kan? Dengar baik-baik. Aku tidak memiliki anak. Makanya aku menganggapmu sebagai anakku sendiri. Kebiasaanmu itu buruk sekali. Hah? Aku pikir kau akan berubah. Makanya aku terus memberimu uang. Lebih baik kau pergi. Mas, pasti ada yang Mas sembunyikan. Sembunyikan apa? Kakak iparmu sekarang sedang hamil. Lebih baik kau pergi. Pergi! Oke, Mas. Bi. Tunggu. Tuan Darsono, ada apa Tuan? Begini, Bi. Hari ini kan rasanya panas sekali. Jadi, tolong bikinkan saya segelas es sirup ya. Baik Tuan, tapi saya antarkan susu ini untuk Ibu Indri dulu ya. Oh, tunggu Bi, gak usah. Ini taruh aja di sini dulu. Sekarang, Bibi, tolong bikinkan saya segelas es sirup ya. Karena saya mau pergi, Bi. Ya, tolong Bi ya. Iya Tuan. Tuan, ini. Iya. Sudah ya? Makasih, Bi. Iya. Ya, ini susunya. Taruh aja di meja, Bi. Nyonya ini gimana sih?
Nyonya itu kan harus jaga kesehatan. Supaya bayi di kandungan Nyonya juga sehat. Iya, tahu. Ntar aja. Taruh aja di meja. Paling tidak diminum sedikit dulunya, ya? Ya, sedikit aja. Ayonya. Bibi ini ganggu saya aja. Siapa itu, Bi? Lihat sana. Iya, Nya. Tunggu ya, Nya. Ya. Mana orangnya? Pangeran? Ini? Ular ini akan pergi kepada kakak iparmu. Dan ular ini akan mematuknya. Dalam waktu 1 jam, kamu akan mendapatkan laporan tentang kematian kakak iparmu itu. Kurang ajar. Berani-beraninya dukun itu mengganggu kekasihku. Lihat saja nanti. Ada kekuatan lain yang berada di belakang kakak iparmu itu. Kekuatanku tidak berdaya menghadapinya. Lalu, bagaimana, Ki? Pergilah kepada Ki Beranjang. Dia adalah kakak seperguruanku. Mungkin dia bisa mengimbangi kekuatan yang berada di belakang kakak iparmu itu. Baik, Ki. Ada apa kau memanggilku? Alah, Wargi. Nanti malam kau bunuh Indri sama suaminya. Setelah itu, kembalilah ke sini. Cari waktu yang tepat untuk masuk ke rumahnya. Sekarang, pergilah.
Siapa lagi yang berani mengganggu kekasihku? Kurang ajar! Pangeran, tolong selamatkan anakmu. Bagaimana nih, Mas? Di tempat kita ini masih banyak ular yang berkeliaran. Mereka seperti berada di sarang mereka sendiri. Malah mereka mau menyerang kalau mereka diusir. Iya, Sus. Aku sendiri juga bingung. Dari mana datangnya ular-ular itu? Apa mungkin kekuatan di belakang Mbak Indri itu siluman ular, Mas? Sehingga mereka menjaga rumah ini dari kita, Mas. Ya sudah. Kalau begitu, kamu panggil lagi pawang ular terbaik untuk mengusir ular-ular itu. Ya? Sudah, Mas. Nanti malam dia mau datang. Gimana, Mas? Lagi-lagi pawang itu nggak berhasil. Iya. Sepertinya kita harus kembali menghadap Ki Beranjak. Lagi pula, sudah lama kita tidak menghadap dia. Ayo. Sudah lama sekali kamu tidak mengunjungiku, Darsono. Iya, Ki. Begini, Ki. Saya tidak mendapatkan keberuntungan seperti yang Ki Beranjak katakan kepada saya. Lantas? Harta kekayaan milik kakak saya sampai sekarang belum berhasil kami miliki. Lalu, selain itu, di rumah kami banyak bermunculan beberapa ekor ular, Ki. Cari keponakanmu itu sampai dapat. Karena harta itu tidak akan pernah kalian miliki sebelum keponakanmu itu kalian temukan.
Apa dia masih hidup, Ki? Dia masih ada di sekitar kita. Tapi pastinya, saya tidak tahu. Bagaimana cara memastikan kalau dia keponakan saya, Ki? Yang bisa mengusir ular-ular yang ada di rumahmu itu, dialah keponakan. Benar ini rumahnya Pak Rusnan. Anda siapa? Saya anaknya. Jangan ngaku-ngaku kamu ya. Loh, kok ngaku-ngaku? Saya ini memang benar anaknya Pak Rusnan. Apa buktinya? Terserah. Kalian mau bukti apa? Kalau kamu bisa mengusir ular-ular itu dari sini, maka kami berpercaya kalau kamu anak Mas Rusnan. Sekarang kalian pergilah. Aku sudah datang. Rumah ini tidak perlu dijaga lagi. Pergilah. Apakah penduduk Selasih tidak pernah sholat ya? Oh, ini penyakitnya. Subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Kurang ajar. Siapa pemuda itu?
berbahaya. Dia bisa duduk. Tapi biar saja. Pasti dia tidak akan tinggal lama di desa Selasi. Kita minta tolong sama Ki Branjang. Kan sudah kubilang, Ki Branjang tidak sanggup untuk mengusir ular-ular itu. Cuma Sinta yang sanggup melakukannya, Sus. Kita laporin aja sama polisi. Atau kita adukan sama penduduk. Ngaco kamu. Bisa-bisa kita dituduh menjikirkan Sinta untuk mendapatkan harta kekayaan ayahnya. Lagian, polisi mana percaya dengan hal-hal seperti itu? Aku punya ide, Sus. Cepat sedikit, nanti Sinta keburu datang. Iya, Mas. Mas, dia sudah datang. Iya. Pagi, Om. Pagi, Sinta. Ayo sarapan sekalian. Loh, Tante mana? Dia lagi di dapur. Nanti juga dia nyusul. Oh. Biar mampus kau, Sinta. Akhirnya semua jadi milikku. Mas, ada ular, Mas. Tolong. Mana ularnya? Ada ular, Mas. Di mana? Mana? Nggak ada apa-apa. Tante, sarapan sekalian. Iya, silakan, Sin.
Mobil saya mogok, Mas. Bisa minta tolong? Sebentar ya. Punya amplas nggak? Iya. Ini amplasnya. Coba deh dinyalakan mesinnya. Lain kali mobil adik diservis dengan teratur, supaya tidak mogok lagi, ya? Makasih ya, Mas. Mas, tunggu sebentar. Ada apa lagi? Ini, Mas. Jangan, Dek. Saya menolong dengan ikhlas kok. Rawatlah mobilmu dengan baik. Dia seperti kita. Bisa sakit kalau ada yang rusak, ya? Saya duluan. Iya, Assalamualaikum. Mas. Waalaikumsalam. Mas yakin dia sudah minum racun itu? Tapi ketika kita muncul, isi gelasnya sudah habis. Aneh. Kenapa dia tidak keracunan ya? Ternyata semua ini tidak semudah yang kita duga, Sus. Begini saja, aku akan merayunya untuk menandatangani surat pelimpahan warisan itu. Kalau dia tidak mau? Ya, kita coba aja dulu. Pangeran Sonco, ada apa sehingga pangeran datang ke tempat ini? Aku akan mengingatkanmu untuk tetap menjaga ular-ularku yang berada di tempat peribadatan itu. Jangan sampai kau biarkan orang masuk ke dalam sana. Kehadiran Sinta di desa Selasi untuk memperkuat kekuatan kita di sana. Kau mengerti, Dirjo? Baik, pangeran. Itu tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi bagaimana? Kemarin ada seorang pemuda yang mencoba sembahyang di sana. Dia berhasil menyingkirkan ular-ularku, Dirjo. Kau mengerti itu? Dia hanya pengembara, pangeran. Siapapun dia, kau harus mencegahnya. Kau mengerti? Baik, pangeran. Kenapa Sinta harus tanda tangani surat pelimpahan ini, Om? Begini, Sin. Kamu kan belum bisa mengelola kekayaan ayahmu itu. Jadi, Om khawatir. Nanti kekayaan ayahmu ini akan jadi sia-sia. Makanya, Om berniat untuk mengurus usaha ayahmu agar lebih maju lagi, Sin. Sekarang, kalau Om mau kelola, ya kelola saja. Kenapa Sinta harus menandatangani surat ini? Maksud Ommu itu supaya dia bisa mengambil keputusan sewaktu-waktu kamu nggak ada, Sin. Ya kan, Mas? Iya, betul. Ya udah, kalau begitu dengan surat kuasa saja sudah cukup kan? Begini, Sin. Om kan harus mengambil keputusan sewaktu-waktu. Jadi, apalah daya Om kalau hanya surat kuasa? Om ini ada-ada aja ya. Di mana-mana yang namanya surat kuasa itu sudah cukup kuat. Memang Sinta nggak tahu? Ya udah, Sinta capek. Sinta mau tidur. Kurang ajar dia, Mas. Sabar, Sus, sabar. Kita harus cari jalan lain. Pelan-pelan aja ya.
Tuh cowok ganteng banget. Memang sih agak aneh. Tapi gak apa-apa lah. Pembawaannya itu loh. Tenang banget. Bikin gemes. Tadi kenapa nggak nanya alamat rumahnya ya? Ih. Tapi nggak apa-apa lah. Paling tidak, aku sudah ketemu sama cowok itu. Bopo Pangeran Sonco? Iya, anakku. Ada apa Bopo menemuiku? Bopo hanya akan memperingatkanmu supaya kamu berhati-hati, anakku. Karena walaupun kamu titisanku, tapi kamu masih belum bisa menggunakan kekuatan ularmu secara sempurna. Kenapa, Bopo? Karena sifat manusia dalam dirimu itu masih sangat kuat, anakku. Karena itu, berhati-hatilah, anakku. Ya? Baik, Bopo. Ada apa lagi, Darsono? Begini, Ki. Keponakan saya itu bukan gadis sembarangan. Saya yakin di belakang dia pasti ada kekuatan dari siluman ular. Aku tidak akan berani untuk berhadapan-hadapan langsung dengan penguasa siluman ular itu. Maka sekarang, bawalah gadis itu kemari. Apa yang akan kita lakukan dengan keponakan saya? Aku akan menghabisinya di sini. Dan ingat, jangan sampai dia tahu kalau kalian ingin mengajaknya ke sini. Sebab kalau dia sampai tahu kalian ingin memperdayainya, maka nalurinya akan berfungsi. Ia akan menyampaikan sinyal pada siluman ular yang menjaganya itu, maka kalian akan gagal. Lalu, jika sampai di sini, dia akan tahu kan? Aku akan tutup rumahku ini dengan ajian Kebul Sewu, sehingga siluman itu tak akan menemukan tempatku ini. Pagi, Sinta. Pagi, Om. Pagi, Tante. Mau pergi kemana? Ikut sebentar, Yusin. Tante sama Om mau ke rumah teman ayahmu. Sekalian mau memperkenalkanmu sama dia. Yuk. Ya udah, kalau gitu Sinta ganti baju dulu ya. Tunggu ya. Kita turun yuk. Loh, katanya cuma sebentar. Sinta nggak usah turun ya. Justru itu, Sin. Om mau mengenalkan kamu sama teman Om itu. Iya, Sin. Ayo ikut aja. Yuk.
Kalian rupanya. Silahkan masuk. Kenalkan Ki. Pangeran Sonco, pasti ada sesuatu yang sangat penting sehingga pangeran datang ke gubuk hamba. Sinta hilang, Dirjo. Hilang. Apa? Hilang? Bagaimana bisa terjadi, pangeran? Penciuman dan penglihatanku tidak bisa menemukan keberadaannya, Dirjo. Ini pasti ulah dukun beranjang, pangeran. Dia yang selama ini berada di belakang Darsono dan istrinya. Lakukan sesuatu, Dirjo. Lakukan. Baik, pangeran. Baik. Kurang ajar kau beranjang. Cepat sedikit, Mas. Aku takut nih. Aku harus segera kembali ke rumah sebelum Darsono menyelesaikan pekerjaannya. Aku khawatir siluman itu membaca gelagat ini. Dirjo, kau kemanakan gadis itu, Beranjang? Apa maksudmu? Jangan berpura-pura. Aku sedang mencari gadis itu. Oh, rupanya kau sekarang sudah bekerja sama dengan siluman ular itu ya? Jangan banyak bicara. Serahkan saja gadis itu. Maaf, Dirjo. Cepat dikit, Mas. Iya. Kurang ajar. Di situ rupanya anakku dikubur. Beres. Semoga tak ada yang menemukan kuburan ini. Ayo, Mas. Cepat kita pulang yuk. Ayo. Sudahlah, Beranjang. Serahkan saja gadis itu. Tidak. Bapak Pangeran. Sinta? Hei, lepaskan dia! Cepat! Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim.
Lihat, Mas. Lihat. Sertifikat. Kita sudah mendapatkannya. Kita kaya. Iya. Kita kaya. Siapa ya? Dan dapat kunci dari mana dia? Kuncinya kamu taruh di meja, kan? Iya. Coba kamu ambil. Iya. Aneh. Ya sudah, ayo kita lihat. Kuncinya nggak ada, Mas. Dokumennya sudah nggak ada, Sus. Aduh, celaka. Siapa yang mengambilnya, Mas? Apa mungkin Sinta? Ngaco kamu. Hei! Kurang ajar. Bagus, Sinta. Bagus. Mainkan dulu perasaan mereka sebelum mereka kau jadikan korbanmu, Sinta. Buat mereka panik dulu, Sinta. Itulah yang selalu dilakukan ular terhadap buruannya, Sinta. Kalau sertifikat kita bisa buat lagi, karena saya punya salinannya. Tapi masalahnya justru pada surat pelimpahan yang hilang itu. Karena itu yang terpenting. Darsono susul kembali keponakannya itu untuk membuat surat pelimpahan lagi. Nah, itu masalahnya, Pak. Sinta kan sudah... maksud saya, Sinta kan sudah pergi jauh ke rumah orang tua angkatnya, Pak. Iya, betul, Pak. Iya, apalah itu. Pokoknya Pak Darsono harus buat surat itu lagi. Baru setelah itu saya buatkan sertifikatnya kembali. Nah, untuk sementara mungkin Pak Darsono bawa salinannya dulu ya. Tapi ini jangan hilang lagi. Nah, makasih, Pak. Iya. Makasih, Pak. Iya, mari, Pak. Bopo Pangeran, tolong Sinta, Bopo. Aduh, sakit. Aduh. Aduh, sakit. Anakku, tenanglah anakku. Kamu sedang mengalami perubahan atas dirimu. Apa yang terjadi pada diriku, Bapak Pangeran? Naluri ularmu tengah menggeliat karena kemarahan. Tapi biarkan saja, karena sebentar lagi kamu akan bisa menggunakan kekuatan ularmu itu. Kenapa aku jadi seperti ini, Bopo? Jangan sedih, anakku. Justru dengan keadaanmu sekarang ini akan sangat menguntungkan. Bagaimana caranya aku bisa kembali ke bentuk semula? Ikuti saja nalurimu yang hampir sempurna itu, anakku. Nanti kamu akan bisa melakukannya sendiri. Dan mulai sekarang, berhati-hatilah. Sertifikat ini tetap sah.
Karena Sinta sudah mati. Dan orang yang telah mencuri itu tidak akan bisa menggunakan surat pengalihan yang telah ditandatangani oleh Sinta, Sus. Kita kaya, Mas. Iya. Kemana orangnya? Jangan-jangan... Jangan-jangan apa, Sus? Jangan-jangan arwah Sinta, Mas. Ngaco kamu. Loh, mapnya mana, Sus? Nggak tahu. Tadi kan Mas yang naruh di situ. Benar. Aku mengatakan desa ini dalam kegelapan. Aku harus segera ke sana. Sepertinya aku pernah ketemu dengan wanita itu. Itu kan laki-laki yang pernah menolongku. Tapi kenapa dia menuju dalam hutan? Ada apa ini? Wanita itu tinggal di sini. Kamu... Maafkan aku, semalam aku memukulmu. Aku pikir kamu orang jahat yang mau mencelakaiku. Kenapa kamu tinggal di tempat seperti ini? Paman saya telah mengambil alih rumah dan harta saya. Dan saya terpaksa menyingkir ke sini.
Nama saya Sinta. Nama kamu? Saya Burhan. Oh, Sinta. 10 tahun yang lalu, orang tua saya mengangkat anak perempuan. Dan sekarang kalau besar ya seperti kamu. Dan kebetulan juga namanya sama seperti kamu, Sinta. jangan-jangan Mas ini Mas Burhan anaknya Pak Kalyono? Berarti kamu ini Sinta adik angkatku? Ya. Sinta. Akhirnya kita ketemu lagi. Oh ya, sebaiknya kamu pulang ke rumahku. Nanti setelah urusanku selesai, aku akan bantu mengurus masalahmu, oke? Sebaiknya Mas Burhan saja yang pulang. Memangnya kenapa sih? Sudahlah, kamu pulang aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebenarnya, aku mencintaimu, Mas Burhan. Tapi kenapa kau harus pergi ke desa itu? Di sana pasti akan berhadapan denganku. Apa? Kamu ingin menjadi manusia? Tidak, Sinta. Itu sudah menjadi karmamu, Sinta. Itu sudah menjadi karmamu. Om Darsono, kau yang telah membuatku jadi seperti ini. Kenapa sih, Mas? Gelisah banget. Enggak apa-apa, Sus. Pelan-pelan dong minumnya. Iya. Kurang ajar. Dia datang lagi. Kali ini tidak akan kubiarkan dia lolos. Mas! Akan kubunuh orang yang mengerjaiku. Ya. Kita biarkan saja dia. Sekarang, kita tunggu apa maunya. Iya, Mas. Kita tunggu aja. Ya, kita tunggu aja, Mas. Mauku adalah membunuh kalian berdua. Sinta? Kenapa dengan kalian? Kaget ya?
ini... Rupanya Om pengen tahu siapa sebenarnya aku. Baik, sekarang lihatlah. Inilah pembalasanku. Iblis di belakang semua ini. Kurang ajar. Siapa yang telah berani mengusik ular-ular itu? Subhanallah, 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 Kurang ajar. Kenapa Kisanak menyerang saya? Sebaiknya kamu segera tinggalkan tempat ini, anak muda. Memangnya kenapa, Kisanak? Jangan banyak tanya, atau aku yang akan memaksamu pergi dari tempat ini. Saya hanya singgah dan ingin membersihkan musola ini. Sekarang juga, aku minta kau tinggalkan tempat ini. Insya Allah, besok saya akan pergi. Kurang ajar. Berani juga kau anak muda.
bisa membawaku pada siluman ular yang menjadi sesembahan orang ini. Itu kan laki-laki kau cintai, Sinta. Dia sekarang menjadi bumerang buat kita, Sinta. Saya sudah memperingatkannya, Bopo Pangeran. Tapi Mas Burhan tetap bersikeras untuk datang ke desa Selasih. Oh, ternyata namanya Burhan. Baik, Sinta. Sekarang kamu pergilah. Temui Burhan. Dan kemudian bunuh dia. Membunuhnya? Tidak, Bopo. Saya tidak mau. Kalau kamu tidak mau, maka kamu yang akan kubunuh, Sinta. Lebih baik begitu, Bopo. Kurang ajar, anak tidak tahu diri. Kurang ajar. Siapa yang berani melakukan ini pada aku? Rupanya kau. Sinta, anakku, dengan musnahnya diriku, kamu tidak bisa berwujud manusia. Kamu akan berubah menjadi ular yang sesungguhnya. Karena sebenarnya dirimu adalah ular.